Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Cesarani Destiana dengan NIM 202100081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model merupakan acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum merupakan langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Untuk itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum mencakup mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi. Lalu, organisasi kurikulum mencakup ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Untuk itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Setiap model pengembangan kurikulum memiliki karakteristik pada pola desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut dalam pembelajaran. Model-model pembelajaran yang akan dibahas yaitu model Rapp-Tyler, administratif, grassroots, demonstrasi, Miller-Siller, Taba, dan Beachem. Yang pertama adalah model Rapp-Tyler. Model Tyler terdapat 4 tahapan yang merupakan pilar-pilar yang perlu dilakukan, meliputi yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan terperinci. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentu proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Pengalaman peserta didik akan sangat membantu dalam terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan pendidikan atau sumber belajar yang tujuannya untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga muncul perilaku yang utuh. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan dan isi atau materi belajar. Tahapan-tahapan belajar yang terkhusus dengan rapi akan sangat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kejelasan materi dan proses pembelajaran akan memberikan gambaran mengenai jenis evaluasi yang akhirnya dapat digunakan. Lalu yang terakhir ada menentukan evaluasi belajar. Menentukan evaluasi belajar yang cocok merupakan tahap akhir dalam model Tyler. Dalam menentukan evaluasi belajar, hendaknya mengacu pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, hendaknya merujuk pula pada prinsip-prinsip evaluasi yang ada. Yang kedua adalah model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down, atau biasa juga disebut dengan line step procedure. Artinya,
Dalam pengembangan kurikulum ini, terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Langkah yang pertama adalah pembentukan ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Lalu yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, ada model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini adalah kebalikan dari model administratif. Model grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan dan ide guru-guru sebagai tim pengajar. Model ini lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik hingga ke yang lebih besar. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pengembangan grassroots ini, yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Lalu yang terakhir, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang keempat, ada model demonstrasi. Dalam model ini justru berlandaskan dari model yang kedua, yaitu grassroots. Model ini merupakan sebuah inovasi kurikulum dalam skala kecil yang kemudian digunakan dalam skala yang lebih luas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penolakan dari pihak-pihak tertentu. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari model pengembangan ini, yaitu yang pertama, pada perubahan kurikulum skala kecil yang lebih khusus akan mengalami penolakan oleh pihak administrator dan berbeda dengan perubahan kurikulum secara luas dan kompleks. Yang kedua, lebih praktis karena pada kurikulum ini dihasilkan melalui proses yang diteliti secara ilmiah dan sudah diuji. Yang ketiga, model demonstrasi secara kecil akan menghindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. Lalu yang terakhir, ada model ini lebih menggerakkan ke arah kreativitas, inisiatif, dan memperdayakan sumber-sumber administrasi dalam meningkatkan program baru. Yang kelima adalah model Miller-Siller. Model ini mempunyai perbedaan dengan model sebelumnya, karena model Miller-Siller adalah pengembangan dan kombinasi antara model transaksi yang dikemukakan oleh Taba dan Robinson dengan model transmisi yang dikemukakan oleh Gagny yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah klarifikasi orientasi kurikulum. Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Menurut Miller and Siller, ada 3 jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Yang kedua, ada pengembangan tujuan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan umum dalam konteks ini adalah merefleksikan pandangan orang dan pandangan kemasyarakatan. Tujuan pengembangan merupakan tujuan yang masih relatif umum. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih khusus hingga pada tujuan instruksional. Yang ketiga, ada identifikasi model mengajar. Pada tahap ini, pelaksana kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Yang terakhir adalah implementasi. Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, pernama, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem monitoring. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum.
Prosedur orientasi yang dibakukan pada umumnya tidak sesuai dengan kurikulum transformasi. Sebaliknya, kurikulum transmisi pada umumnya menggunakan teknik-teknik evaluasi berstruktur dalam menilai kesesuaian antara pengalaman-pengalaman, strategi belajar, dan tujuan pendidikan. Yang keenam ada model Taba. Model ini dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan model Tiller, karena model ini memodifikasi dari model Tiller, terutama dari segi penekanan dan pemusatan perhatian guru. Teori ini percaya bahwa guru diharuskan aktif dan totalitas pada pengembangan kurikulum dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan ini. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu yang pertama, ada mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru, yang kedua, menguji unit eksperimen, yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi, yang keempat, mengembangkan ke seluruh rangka kurikulum, dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah model BCAM. Model ini dikembangkan oleh Georgi Abicam, seorang ahli kurikulum. Menurut BCAM, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, yang kedua, menetapkan personalia, yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yang keempat, ada implementasi kurikulum, dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Lalu, pembahasan yang selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Berikut ini merupakan organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Yang pertama, ada mata pelajaran terpisah atau separated subjek kurikulum. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Berikut ini kelebihannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang terakhir, ada bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangan dari mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum yaitu yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi-materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Yang kelima, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, ada proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, ada mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan dihubungkan dengan materi kurikulum atau materi pelajaran yang sejenis atau relevan dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat memperkata wawasan siswa. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum jenis ini. Kelebihannya ialah yang pertama, ada keterhubungan antar materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Dan yang terakhir ada menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkorelasi. Sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual
yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Lalu yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan terlampau abstrak. Yang ketiga, ada fusi mata pelajaran atau broad field curriculum. Fusi mata pelajaran atau dikenal juga dengan istilah broad field curriculum adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan anak yang sifil. Model organisasi ini memiliki keunggulan, diantaranya adalah mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generalisasi. Adapun kelemahannya adalah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis dari satu mata pelajaran. Yang keempat, ada kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau integrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Kelebihan dari kurikulum ini adalah yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Yang keempat, mempraktikkan nilai-nilai demokratis dalam pelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara maksimal. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang ketujuh, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Kekurangan dari bentuk kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Yang kedua, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang ketiga, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang keempat, dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok. Dan yang terakhir, kemungkinan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum inti atau core kurikulum. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan, dan direncanakan secara terus-menerus. Yang kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Yang keempat, isi kurikulum mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Dan yang keempat adalah isi kurikulum ini difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman terpadu. Yang kedua ada social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Dalam social function ini, dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran.
Kegiatan-kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga substansi social function bersifat dinamis. Sebagai modifikasi dari social function adalah persistent life situation. Kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Secara umum, ada 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia. Di antaranya, yang pertama, situasi-situasi mengenai perkembangan individu manusia. Di antaranya, kesehatan, intelektual, moral, dan keindahan. Yang kedua, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial, yaitu hubungan antar pribadi, keanggotaan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Yang ketiga, situasi-situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor-faktor ekonomi dan daya-daya lingkungan, seperti bersifat alamiah, sumber teknologi, struktur, dan daya-daya sosial ekonomi. Yang ketiga, ada experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya menekankan pada kepentingan siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Salah satu karakteristik dari kurikulum ini adalah untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan, tetapi di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan tersebut. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam aktiviti kurikulum. Di antaranya, yang pertama ada Construction on Creative Project. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan ide-ide atau merealisasikan suatu ide dalam suatu bentuk tertentu. Yang kedua, Appreciation of Enjoyment Project. Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman-pengalaman dalam bentuk apresiasi atau estetis atau estetika. Yang ketiga, The Problem Project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada bersifat intelektual, tetapi ada substansi keterampilannya atau vokasional. Dan yang terakhir ada The Grill of Specific Project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan. Beberapa keuntungan yang akan dirasakan dalam pembelajaran jenis ini, diantaranya, yang pertama, siswa akan berpartisipasi sepenuhnya dalam situasi belajar, karena siswa akan mengalami dan melakukan secara langsung berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua, pembelajaran ini akan menerapkan berbagai prinsip-prinsip belajar yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ada mengandung aspek estetika, intelektual, vokasional, dan kreativitas siswa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.